Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Jadi di sini aku sama salah satu guru tari di daerah sini yang alhamdulillah siswanya itu sudah juara nasional. Alhamdulillah ya Mbak ya. Perkenalin dulu. Oke, sebelumnya hai semuanya. Halo. Halo. Aku biasa sama teman-teman tuh dipanggil Mas Yom. Mas Yop. Mas Yom. Yom. Ya, biasa panggil itu. Hmm. Nama tenarku lah ya. Aslinya siapa? Aslinya Muhammad Romsi. Nama panggilan itu tuh ada sejarahnya, Mbak. Kenapa? Dan nama panggilan itu dikasih dengan dikasih sama anak kecil. Oh, dia nggak bisa bilang Rom. Iya, dia tidak bisa ngomong R, jadi gantikan Y. Dan menurutku nama itu hoki bagi aku. Jadi Why? aku apa ya? Nama itu mudah untuk disebutkan. Yom. Dan ya, mudah disebutkan, dan nama itu menurutku tuh unik gitu. Kalau menurutku. Jadi tuh tak bikin nama itu sebagai hoki lah, sebagai panggilan aku saat itu. Terus Saman mulai tarinya itu kapan? Kalau mulai dari tari itu sebetulnya gini Mbak, sejarahnya dari TK itu aku sudah diajari nari sama guru TK aku. Kalau menurut garis keturunanku itu sudah, ibu itu sudah dulu itu seni janger. Katanya ibunya aku saat cerita itu satu-satunya janger yang ada di sini. Dulu katanya, aku juga kurang paham ya. Terus ibuku juga ikut pada seni janger itu. Sebagai Terus, penari? Iya, sebagai penari dan sebagai wayangnya. Oh ya. Kalau ayah itu seni jaranan. Wow. Ayah seni jaranan. Kalau jaranan itu beneran yang kesurupan itu beneran gak sih? Itu kalau menurutku bener, Mbak. Oh beneran? Iya beneran. Itu lebih ke apa ya? Bukan si jin ini bukan. Kok menurutku memang setan yang masuk ke dalam tubuhnya. Berarti sebenarnya kalau ini out of the topic ya. Kalau jaranan itu berarti itu seperti mengundang setan itu datang. Seharusnya gini Mbak. Kalau menurut aku ya, setan-setan itu kan tergoda dengan bunyi-bunyian. Ya. Entah itu bunyian gamelan, entah kita teriak-teriak. Gitu. Dia bakalan mengundang. Ya mungkin dia merasa terundang dengan suara gamelan yang begitu riwehnya. Dia ada di mana, dia langsung datang, ini ada apa sih, suara apa sih. Dia berusaha masuk ke dalam orang itu untuk interaksi. Interaksi kepada, ya ini ada apa sebetulnya gitu. Kok bising sekali di sini gitu. Sebetulnya gitu sih. Tapi di setiap event jaranan yang aku lihat ya Mas ya, sometimes itu kayak si pemeran jaranan ini tuh makan kayak kaca-kaca pecah gitu kan. Itu tuh sering gitu loh, kayak gitu selalu gitu loh, ada yang kayak gitu terus. Kalau setannya ganti masa tetap kayak gitu terus? Itu gimana ya Mbak aku menilainya. Aku juga nggak bisa menilai hal seperti itu karena aku tidak merasakan aku tuh pernah kesurupan. Yang pernah aku alamin tuh ayah memang dulu sebelum meninggal memang sering kesurupan. Tapi kesurupannya itu cuma dia dalam keadaan tidur, terus dia gigit giginya gitu, sampai gimana ya, dia tegang-tegang cuma seperti itu. Sampai yang makannya cuma makan menyan. Ayahku tuh iya menyan dimakan. Nasi terus enggak? Dia minta menyan, asap, terus sama bunga-bungaan gitu. Dia lebih minta seperti itu. Setelah dikasih seperti itu, udah kelar, sudah hilang. Oh, itu waktu dimasukin apa enggak? Masuk dimasukin. Waktu si setannya itu masuk, dia tuh minta menyan, minta asap. Ya dia ngomong, aku kalau dalam bahasa Jawa ya, aku jaluk menyan. Aku jaluk kembang ini. Ya selalu begitu. Berarti Mas biasa ya kayak gituan? Kalau awalnya sih pas tahu ayahku kesurupan itu takut Mbak. Takut banget, ini kenapa sih kok sampai teriak-teriak seperti itu gitu. Tapi ya lambat laun aku sudah terbiasa seperti itu. Karena itu terus terjadi gitu. Terus terjadi. Gini, contoh kalau ada nih tetangga nih ya, dia tuh ngundang jaranan gitu ya. Setelah jaranan selesai, itu pasti ayahku kesurupan. Dan itu berapa lama? Nggak lama sih Mbak, cuma 15 menit.
Oh, tapi satu hari itu aja. Satu hari itu aja. Besok-besoknya enggak, wes? Besok-besoknya enggak. Ya tapi kebawa ini sih mungkin ya si apa ya, si pegangannya ayahku mungkin yang sensitif ya. Kalau ayahku itu dia emosi banget gitu ya, dia pasti kesurupan. Oh. Kalau apa dia lagi sedih banget gitu pun dia kesurupan gitu. Jadi ya nggak bisa ditentukan sih. Bisa 1 bulan itu 3 kali bisa dulu itu. Itu nggak bisa Ayahku dikendaliin? pastinya kan dari orangnya sendiri ya Mbak ya. Kalau Mhm. si ayahku tuh bisa mengontrol emosinya, ya bisa sih dikendaliin gitu loh. Gitu. Itu kalau kesurupan tuh sometimes kalau aku lihat di pengalamanku kayak didoain gitu kan, Mas? Didoain. Kayak apa namanya, diruqyah ya? Kalau ayah sama itu gimana? Diturutin Ya, permintaannya aja atau diruqyah? diturutin permintaannya sih kalau di rumah itu sama ibu. Jadi dia minta apa dikasih, setelah itu hilang. Oh, berarti sekedar itu aja? Iya, sekedar itu aja. Tapi Nggak langganan? sama. Selalu langganan. Jadi kalau entah pernah ya Mbak waktu itu memang itu yang panjang sekali ya waktu itu malam 1 suro sih ayahku itu. Ada apa sih dengan malam 1 suro ini, Mas? Aku juga tidak tahu. Aku gini loh. Aku memang berkecimpung di dunia seni. Iya. Itulah. Tapi aku tidak memahami tentang orang seni itu harus punya pegangan ini. Ya rumornya ya di masyarakat ya orang seni itu harus pakai susuk, harus pakai ini, susuk penglaris, susuk pencantik, apalah itu namanya. Tapi aku tidak memahami seperti itu. Sama tidak seperti itu juga? Tidak seperti itu. Ayahku itu punya pegangan lah katanya gitu. Dia cerita pada aku ya Pak. Tapi aku ya 50-50 lah. Percaya ya nggak percaya terus gimana gitu loh. Ayahku tuh punya pegangan katanya. Jadi kalau malam 1 suro tuh harus mandiin apa aku nggak tahu gitu loh. Mandiin something? Iya, something aku nggak paham juga mandiin apa. Itu harus ritual itu harus dilakukan? Harus. Apabila tidak, kenapa? Katanya ayahku sih ayahnya nyawanya gitu. Sampai ke nyawanya beneran gitu. Wow. Aku juga kurang paham ya Mbak. Ya aku juga 50-50 lah percaya nggak percaya. Tapi gimana Tapi yang beneran aku lihat, ada? yang aku lihat seperti itu gitu loh. Oh. Yang aku lihat sendiri. Tapi sama sendiri juga nggak peka sama gituan ya? Enggak Mbak, aku nggak peka seperti itu. Berarti sama pure seni? Dikatakan begitu. Oh. Jadi aku tidak apa ya kalau rumornya orang masyarakat tuh, wow kalau orang seni mah pasti pakai susuk inilah, pakai susuk penglaris lah. Kalau aku tidak. Aku berusaha, aku tuh mau mendalami seni itu benar-benar seni. Seni itu apa sih? Aku mau mendalami itu. Dan Saman sekarang mendalami seni itu apakah dari dulu habit, kebiasaan yang diterapkan oleh orang-orang atau karena emang pengen sendiri? Kalau itu jujur, dulu waktu TK aku tuh dipaksa nari memang. Sebenarnya nggak mau? Sebenarnya aku nggak mau, soalnya aku tuh orang pemalu banget kalau masih kecil. Aku akuin aku malu banget. Aku ketemu sama orang gini aku udah lari. Dulu waktu kecil. Tapi itu ya nggak tahu ya Mbak ya waktu itu. Kamu tuh harus nari, kamu tuh punya bakat. Untuk guru-guru TK saya ya, kalau ini nanti melihat di YouTube-nya, terima kasih banget sudah mengajari saya nari waktu itu. Terima kasih banget. Karena kenapa? Ya ini hasilnya sekarang aku bisa mencintai seni. Apa itu seni? Karena itu kalau menurutku seni itu sangat indah sekali Mbak. Seni itu kita tuh bisa mengeksplor segalanya. Seni itu nggak cuma nari loh ya. Kita bernyanyi, kita gambar. Ya banyak ekspresinya seni itu. Jadi nggak pas satu lingkup. Seni itu ya nari, seni itu ya indah kan. Seni itu luas gambarnya kan. Jadi pas kecil aku dipaksa, kamu nari ini. Untuk perpisahan waktu Mbak. Itu kok tahu ya guru TK ya? Aku kurang paham juga ya Mbak. Katanya sih. Apa karena lihat background? Mungkin background mungkin sih. Terus ya tuh kamu harus nari. Aku inget ya Mbak, waktu aku kecil dulu itu aku nari jaranan kecil kok. Jaranan? Iya beneran jaranan kecil. Nggak tahu kenapa kok itu nyambung banget gitu loh. Kok nyambung banget sama bapak gitu loh. Bapak juga jaranan. Aku nari waktu kecil tuh kamu nari jaranan kecil. Udah latihan bisa itu ya lancar? Dan bisa. Wow. Mulai saat itu aku mulai SD ada guru juga, dia juga orang pelaku seni di sini, ya lebih tepatnya seni janger. Nah, aku, ayo kamu punya talenta, kamu ayo, tapi dari sekarang. Itu SD-nya? SD-nya, dan mulai dari SD memang sudah nari. Ya wis, aku dipupuk dari SD, diajari nari sama itu, sudah. Setelah itu aku lulus SD, aku di ini Mbak, aku ke sekolah Islam. Nah jadi di situ aku vakum.
selama 3 tahun. Kayak di MTS gitu Mas. Iya, di Heeh. Madrasah Sanawiyah di sini ya. Emang nggak ada Waktu ekstra nari? waktu di zamanku tuh tidak ada. Oh. Adanya cuma drum band dan aku jadi mayoretnya. Wow. Beneran, aku Lemes. jadi mayoretnya malahan. Oh. Itu waktu MTS Kalau dulu cowok itu. itu namanya apa? Gita Pati tah? Bukan sih mayoret. Oh, tetap mayoret. Tetap mayoret. Terus Kalau Gita Pati itu yang yang iya. tangan itu, kalau itu mayoret. Terus ya habis gitu MTS aku vakum selama 3 tahun, aku tidak mengenal seni. Ya mengenal sih si drum band itu kan. Nggak mengenal seni. Waktu lulus MTS, aku ke SMK umum. Tuh ke SMK umum lah, di sana dipupuk lagi tuh gitu. Itu ngambil jurusan seni? Enggak. Kalau di Kalibaru ini nggak ada kan Mbak jurusan seni. Aku di accounting sih dulu. Terus ada ekstrakurikulernya memang seni tari. Udahlah, aku di situ mulai mendalami seni lagi. Berarti mulai saat itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow. Aku iri sebenarnya sama orang-orang yang kayak sama Kenapa gitu, kok bisa iri? Udah, kayak udah tahu talentnya dari kecil gitu loh Mas. Dan terus dipupuk sampai bisa sampai sekarang gitu. Kan nggak perlu pusing-pusing untuk mencari yang lain gitu. Karena tahu di mana seharusnya tempatnya. Ya aku bilang kalau aku bakat dari kecil, gimana ya Mbak? Yo dari awalnya kan memang dipaksa disuruh nari ya waktu TK ya. Terus entah aja mengalir aja gitu loh, kok suka sama dunia seni gitu loh. Tapi bakat ada nggak sih Mas sebenarnya? Bakat gimana? Di dunia ini bakatnya ada apa enggak? Kalau menurutku ada sih. Dan berarti tinggal soalnya aku merasa nggak punya bakat ya, jadi aku merasa sebenarnya itu bukan gini. Semua orang tuh punya bakat kok Pak, tapi pada bidangnya masing-masing. Jadi sampai jangan bilang aku nggak punya bakat, itu salah dong. Aku lebih ke arah mendalami hal, ketika aku ingin satu, aku mendalami itu, tapi bukan karena aku punya bakat ke situ, tapi karena aku niat sungguh-sungguh pengen ke situ. Dan itu bakalan jadi bakat. Ya, iya mungkin dong. orang message-nya kamu punya bakat di situ. Padahal aku sebenarnya usaha loh ke situ, bukan karena bakat. Kalau karena bakat kan kadang sometimes yang orang-orang tahu kan tinggal mengasah dikit, karena dia udah basicnya udah enak gitu loh. Tapi kalau nggak punya bakat, bener-bener usaha banget bisa sampai ke situ toh. Tapi sama merasa itu bakat. Merasa bakatku di situ. Berarti tinggal ngasah ya. Ngasah lagi gitu. Tapi ya gimana ya Mbak untuk mencapai yang seperti aku yang sekarang ini ya. Aku nggak ngomong aku tuh guru tari aslinya. Terus? Aku tuh lebih tepatnya aku tuh mencintai seni. Karena kenapa Mbak? Aku masih belajar juga gitu loh. Aku masih belajar nari, masih tetap gitu loh. Jadi aku tidak kalau ngomongin kamu guru tari ya gitu. Aku ngomong iyanya itu kayak gimana ya gitu loh. Jadi aku tuh lebih mencintai seni dan aku tuh lebih mempelajari seni. Jadi seni itu seperti apa ya? Mau aku kulik gitu loh Mbak, seni itu seperti apa. Dan aku tuh mau membenarkan bahwa seni itu nggak negatif loh. Soalnya kan ya you know lah ya, kalau di luar yang namanya orang seni apalagi perempuan ya itu pastinya sudah negatif. Wah nanti kena ini orang pasti merusak hubungannya orang karena inilah gitulah ya. Itu aku belum nggak tahu. Ternyata ada ya? Ada Mbak, soalnya gimana ya, pemikiran orang gimana ya, aku ngomong nanti salah gitu loh ya Mbak. Tapi ya nggak apa-apa menurut sampean kan? Kan ini opininya sampean. Tapi kalau menurutku sih aku tuh mau membenarkan opini orang itu di luar kalau seni itu negatif. Aku mau membenarkan itu. Soalnya aku tidak mau membenarkan itu. Tapi aku mau meluruskan kalau seni itu bukan suatu pekerjaan, ya, bukan suatu ladang untuk mencari yang negatif, bukan. Seni itu adalah artiannya tuh luas, kita bisa berekspresi dengan seni itu gitu loh. Jadi kalau orang-orang ngomongnya wah wong seni pastinya kok ini, aku bakalan menolak banget gitu loh. Aku bakal menolak banget. Kamu kok bisa ngomong seperti itu? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Yang kamu lihat seperti itu, emang kamu tahu dirinya orang penari itu seperti apa? Gini loh Mbak, kebanyakan orang penari, orang seniman yang kenal sama aku tuh memang banyak yang bilang kok orang-orang ngomongnya kalau orang seni itu mesti negatif sih gitu kan. Kok mesti gini sih? Kalau menurutku ya aku bilang ya kamu harus berani bersuara dong. Seni itu kan nggak negatif, aku menurut gitu kan.
Seni itu indah loh, seni itu. Kamu berjalan, kamu makan, kamu bernafas pun itu seni gitu loh. Sebenarnya ya. Kamu tidur pun itu seni gitu loh. Mm-mm. Gitu kan. Jadi janganlah kamu meremehkan seni gitu loh. Sebenarnya jadi yang mereka lakukan juga termasuk seni, cuma mereka tidak mengakui itu seni. Iya, karena mereka ya itu, ya mohon maaf, aku rasa mereka tidak sadar kalau mereka tuh melakukan seni itu. Tapi sebenarnya karena mereka nggak tahu nggak sih Mas? Apa itu seniman? Karena suka ngejudge. Mungkin kalau menurutku memang tidak tahu. Ya tugasnya gini ya, tugasnya para seniman ini yaitu kita mengasih pengertian lah. Seni itu seperti ini loh aslinya itu. Jadi nggak gimana ya, yang namanya orang kan berbeda-beda ya Pak ya. Iya, ada yang menerima, ada yang enggak gitu. Tapi seni itu indah. Sebenarnya Indah sekali kalau kita benar untuk menjalankannya. Tapi kan adalah oknum-oknum yang menyalahgunakan seni itu ada memang gitu loh. Tapi ayolah, jangan kita berasumsi yang minoritas gitu loh. Jangan gitu loh. Yang seni itu sebetulnya indah. Sebenarnya mereka juga menikmati seni. Sebetulnya gini, nggak itu ya. Kita gini. Contoh kita dengerin musik nih ya. Dengerin musik. Dia bilang, wong nyanyi iki yo mesti liriknya nadi-nadi, tapi mereka dengerin gitu loh. Tapi dia dengerin, malah kalau mau tidur malah dengerin itu. Jadi ayolah gitu loh ya. Kamu ngejat tapi kamu mau dengerin gitu loh. Terus apa gunanya kamu ngejat gitu loh. Terkadang aku juga agak emosi lah kalau orang ngejat seni itu, aku sangat emosi gitu. Kalau setahuku itu judge-nya seni itu ke arahnya itu kadang anak seni nggak bisa diatur. Terus seni itu terlalu bebas. Sama seni itu nggak ada uangnya. Biasanya gitu. Yang aku tahu dari judgement seni sendiri. Gini, kalau menurut aku ya itu terserah susi orang ya Mbak ya. Karena kalau yang aku tahu seni itu indah, seni itu kok menurutku bermartabat banget. Soalnya kenapa? Setuju sih aku. Karena kenapa Mbak? Untuk khususnya ya di Kabupaten Banyuwangi ini, aku ya terima kasih pada pemerintah mendukung penuh tentang budaya-budaya di Indonesia ya Mbak ya. Contohnya gandrung itu sudah sampai ke Istana Negara, bisa sampai ke Dubai, pernah gitu loh. Jadi udah ke internasional gitu loh, nggak cuma di daerah situ-situ aja gitu loh. Kalau mereka mau ngecas seperti itu, ya terserah mereka lah gitu lah ya. Toh ya apa untungnya kita gitu loh ya. Nah terus kalau ada yang ngecas kalau seni itu tidak ada uangnya, begini Mbak. Orang seni itu tidak bisa diukur dengan nilai mata uang. Tidak bisa memang, soalnya kenapa? Aku pun kalau kalau kita ngomongin bisnis ya, aku pun kalau nari di nikahan, aku nggak pernah ngebudget aku bayarnya segini, aku nggak pernah. Ya terus? Kalau aku sendiri ya Mbak. Seikhlasnya? Jadi bukan seikhlasnya ya, apa ya gimana ya? Ya gini, pasarannya piwis gitu. Memang harga kamu biasanya ngajak berapa sudah. Aku nggak pernah, aku nari bayar segini, aku nggak pernah seperti itu Mbak. Nggak tahu kalau yang lain ya. Tapi sebenarnya itu menunjukkan nilainya sama nggak sih Mas? Ketika sama budget harga segini, aku nilaiku segini, maksudnya aku pantas mendapatkan uang segini karena aku seperti ini gitu loh. Kalau aku gini, kalau orang yang gimana ya Mbak, aku ngomongnya orang yang memang dia menggeluti dunia seni ya, dia tidak bisa menilai dirinya sendiri memang. Karena kenapa? Orang suka seni itu karena dia kecintaan dalam seninya. Ya hobi seni itu loh ya. Jadi ya aku nari mau dibayar berapapun aku nerima. Karena menyukai kegiatan ini. Aku sudah mencintai seni itu sendiri gitu. Aku sudah mencintai itu sendiri. Tapi ya sekarang gini ya kita hidup perlu dengan uang. Iya, realistis dong. Realistis ya. Jadi ya kalau mau bayar, kalau aku nari ya bukan aku nari. Di semua pun kalau kalian semua tuh ngundang orang nari ya dipikirlah gitulah ya. Jangan mentang-mentang kita nggak membudget terus seenaknya mengasih harga gitu loh. Soalnya memang itu butuh proses semuanya. Iya. Dan lihat Samen dari kecil loh belajarnya. Iya. Masa membayar dengan cuma-cuma gitu. Begitu. Kalau orang yang mengerti kan pasti memikir, aku pantasnya nggak segini nih gitu. Tapi sepengalaman aku sih kalau aku tuh show di mana-mana aku memang tidak selalu ngebudget aku tuh gajinya segini aku bayarnya segini, tidak. Jadi pas dia tuh mau ngasih berapa ya, tapi ya jangan keterlaluan lah gitu. Pokoknya jangan di bawah standar. Ya gitulah. Terus balik lagi ke gandrung tadi Mas, katanya kan bisa go internasional ya.
ada apa sih di gandrung tuh? Aku jujur ya, aku walaupun orang Banyuwangi itu hanya melihat gandrung sebagai gandrung aja, nggak tahu ada apa di gandrung. Jadi sejarahnya gini, yang saya pahami ya, Mm-mm. saya pahami. Kalau ada penyampaian saya yang salah, nanti ini didengar sama seniman, ya saya minta maaf karena ini pemahaman saya. Awal mula gandrung itu kan cowok aslinya. Oh cowok? Cowok. Kenapa? Itu untuk melabui Belanda dulu. Oh, tapi dandanan cewek gitu? Dandanannya cewek, memang. Ya, terus? Memang cewek sekali. Memang cowok untuk mengelabui Belanda biar si rakyat Belambangan ini tahu gitu loh. Oh, taktiknya si Belanda ini mau menyerang Belambangan seperti ini gitu loh. Nah, ya dia dandan seperti wanita, dia maksudnya ke forum lah, ke perkumpulannya, dia menari menghibur Belanda. Sama dengerin percakapan. Dengan mendengar percakapan, taktiknya Belanda itu bagaimana. Dan itu yang saya pahami. Terus habis itu ada salah satu seniman namanya Mbah Marsan. Namanya gandrung cowok itu namanya gandrung Marsan, Mbak. Diambil dari si pejuangnya itu, katanya Mbah Marsan. Katanya seperti itu ya. Saya juga kurang paham Mbah Marsan itu pejuang atau seniman waktu dulu kalah, waktu penciptanya gandrung, saya kurang paham. Nanti mohon dibenarkan ya. Terus habis gitu Mbah Marsan, ya udah itu ditarikan dengan Mbah Marsan itu, gandrung Marsan itu, Mbak. Setelah Mbah Marsan meninggal, ada salah satu seniman namanya Mas Subari Sofyan. Dia meneruskan tarian mengemas si Marsan tersebut sebagai tarian gandrung cewek. Bukan, gandrung Marsan namanya. Gandrung Marsan. Cowok. Berarti tetap diperankan oleh cowok. Iya, betul. Ya, terus. Nah, setelah itu ya mungkin ini ya Mbak, tentang norma-norma dan sebagainya ya, karena kan semakin tambah tahun semakin lama kan ya menilai norma dan sebagainya ya. Terus si gandrung itu digantikan dengan cewek. Oh, berarti karena norma-norma masyarakat itu. Ya, dan perkembangan zaman itu tadi, dan diganti dengan yang cewek dan sampai sekarang. Dan sekarang kan ya dengan pemerintah di Kabupaten Banyuwangi ini menciptakan festival Gandrung Sewu dan sebagainya, itu sangat mensupport sekali menurut saya. Memang terima kasih bagi pemerintah. Iya, bagus banget itu. Bagus banget itu mensupport para seniman seniwati ya yang ada di Banyuwangi ini khususnya. Itu mensupport sekali dengan adanya festival besar maupun festival kecil yang ada di setiap daerah. By the way, yang bisa sampai ke Dubai itu kenapa ya Mas kira-kira? Apakah karena nama gandrung yang mulai banyak dikenal, atau karena seninya itu menjadi minat di sana, atau gimana? Itu memang sudah terkenal go internasional kok Mbak, memang gandrung. Namanya? Iya, gandrung. Dan memang sebagai identitas Banyuwangi itu terkenalnya memang gandrung. Dan waktu itu yang ke Dubai itu dia diundang sama presiden raja. Ada festival tari di sana. Gak cuma tarian gandrung sih Mbak, ada rodat siiran. Di Banyuwangi tuh banyak banget tuh Mbak, macam-macam tarian itu. Soalnya, yang tradisional ya? Iya, di contoh nih daerah Kalibaru itu ada tarian petik kopi. Terus, ada petik kopi? Iya, terus di Glamour itu ada ngunduh kopi, ngunduh kakao. Ada tarian sakarosa, tarian gula. Di Genteng ada tarian Genteng itu ada sanggar tari di sana, itu ciptain tarian saya lupa namanya ya. Itu serius ada tarian asli Genteng? Oh, aku baru tahu. Beneran ada di sana. Ada kok. Terus di setiap daerah tuh pasti punya tarian identitas Mbak. Tuh. Tapi sepertinya mereka kurang apa ya? Gimana tarian itu kurang terkenal oleh masyarakat sekitar. Bahkan aku orang Genteng asli pun tidak tahu tarian asli sana, maksudku. Soalnya begini, kita kan ada komunitas nih, gitu. Jadi ya mungkin itu ya faktornya karena kita kurang nge-share mungkin ya Mbak ya, kurang promosi lah, kurang gitu mungkin jadi di sosial media. Karena ya aku taunya aku tari dari anak-anak seni memang, kalau mereka garap tarian ini nih, mereka garap tarian ini. Itu gitu. Dubainya kapan Mas kira-kira? Gimana? Udah lama yang di Genteng itu? Sudah 2-3 bulan yang lalu sih. Aku kira itu udah sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu. Enggak, karena kalau udah dibuat dari dulu pasti di acara-acara sekolah pasti tampilin seharusnya. Masih ini sih, karena ini ada orang Genteng, dia tuh kuliah di
di UNESA jurusan kebetulan. tari. Terus dia punya tugas akhir, dia bikin seni tari gitu loh. Jadi dia tuh garap tari di Genteng. Oh, tari daerah sih. Tari Genteng. Terus sampean sekarang berarti kegiatannya hanya membimbing anak-anak ini toh, Mas? Kegiatanku tuh aslinya aku tuh bekerja di salah satu instansi pendidikan, Mbak. Aslinya. Itu sebagai Guru di sana. guru apa? Lebih ke guru lab sih. Guru lab. Oh. Di laboratorium. Lab apa? Agribisnis pengolahan hasil pertanian. Pasti kok beda gitu ya. Ya, aku kuliah pun teknologi hasil pertanian itu karena terpaksa juga. Semuanya nggak tahu ya kenapa dalam kehidupanku semuanya penuh dengan terpaksa. Nari pun terpaksa, Awalnya kan? Awalnya. Tapi semakin terpaksa itu dipaksakan, kok aku kok nyaman di zona itu. Aku kuliah itu karena terpaksa, Mbak, memang. Karena apa? Aku kan gini ya. Gak ada jurusan lain? Bukan. Aku lulus SMK ini memang niatnya nggak ada kuliah. Aku pengen kerja aja wes, karena kenapa aku cuma berdua sama ibu gitu. Atau kalau mau kuliah kan juga harus jauh kan. Terus ternyata ada kakakku yang bilang, kamu tuh harus kuliah gitu. Dimanapun kamu harus kuliah, itu bisa merubah kamu. Dari situ aku kuliah pun aku nggak izin, Mbak, sama orang tua pertama. Sama ibu tuh nggak bilang. Dan terus daftar dulu gitu? Daftar dulu. Setelah aku semester 2 baru aku bilang sama ibu. Semester 2? Beneran. Berarti biaya masuknya semua by sendirian? By me. Wow. Alhamdulillah. Bisa. Kerja apa waktu itu sebelumnya? Sudah di SMK. Sudah kerja di SMK. Jurusan ngajar apa waktu itu di SMK? Kan aku kan di lab, Mbak. Masa dari awal udah di lab? Iya. Di lab aku pertama sudah. Dari awal aku sudah 3 tahun di SMK itu. Kok tahu ilmunya dari mana? Apa dari jurusan ilmunya SMK? Dari otodidak. Serius? Diajarin sama guru-gurunya. Pas SMK itu tapi nggak jurusan itu? Enggak. SMK ku accounting, Mbak. Aku akuntansi. Oh. Nah, terus ada lowongan di SMK nih, kan buka jurusan baru waktu tiba-tiba sains. Habis gitu ambil jurusan itu, dan memang nol sekali, aku tidak tahu. Tiba-tiba langsung ngajar tapi? Tiba-tiba ya diajarin ini bikin roti seperti ini, Mas. Bikin nano seperti ini, Mas, gitu. Ya otodidak sih kalau aku. Oh, terus jadi karena udah kerjanya di situ otomatis milih jurusannya sesuai. Biar lebih dalam ilmunya. Ya. Itu kuliahnya itu weekend tah? Kuliahnya Senin, sore? Selasa, Rabu. Pagi. Dan ngajarnya? Sore. Oh, ngajarnya sore. Di sini kan full time, Mbak. Senin sampai Jumat, jamnya jam 6:30 sampai jam 4. Sekarang aku kuliahnya biasanya jam 11 selesai. Jam 11, aku jam 12:30, 1 tuh biasanya sudah di SMK. Udah lanjut ke sana. Nggak istirahat sama sekali? Habis dari sana? Enggak. Langsung kerja? Selama yang masih tatap muka, tidak merasa capek. Karena happy? Karena happy, aku jalannya happy. Suka ketemu anak-anak gitu? Suka. Dan ngajar itu suka? Suka. Wow. Suka. Lihat anak-anak itu mengerti apa yang aku ajarin. Aku tuh punya nilai tersendiri dulu. Aku suka ngajarin anak-anak yang awalnya tidak bisa, jadi mereka tuh paham. Iya, ada kebanggaan tersendiri. Iya, ada kebanggaan tersendiri. Tapi Saman kan lo ya, disukai tipe yang disukai murid nggak? Kayak kan Saman kayak kan lo ya, friendly gitu kan? Apa malah tegas di dalam kelas? Mereka, menurut mereka sih, mereka tuh katanya lebih enak curhat ke aku. Oh. Ya, kita kalau ambil umumnya mereka care sama aku. Gitu sih. Nggak canggung, nggak apa anda. Tapi memang kebanyakan orang kalau melihat aku pertama itu katanya, orang ini sombong. Orang ini dari raut mukanya kayak gitu. Enggak tuh sombong. Iya kalau sekarang seperti ini kan. Enggak, aku lihat sama tadi biasa aja maksudnya. Oh begitu. Tidak melihat kesombongan itu. Soalnya gini, Mbak, aku tuh melihat orang ya. Aku tanya saja sama siapapun, kalau ketemu sama aku, pasti aku nggak bakalan nyapa dulu. Emang nggak pernah? Memang nggak pernah. Karena kenapa? Aku takut, Mbak. Aku tuh takut ya. Kalau aku nyapa orang, nanti mood orang itu lagi gak enak, terus aku nyapa, hai, siapa sih sok kenal? Jadi aku menghindari itu, jadi aku lebih baik diem. Ya nggak apa-apa lah kalau mereka bilang kalau aku sombong, nggak apa-apa. Tapi aku menjaga itu, biar mereka yang menyapa aku dulu. Karena takut dapat respon yang nggak sesuai. Lebih baik mereka nyapa saya dulu, saya bakalan say juga.
Oke, berarti prinsipnya harus duluan ya, diduluin dulu ya. Iya. Padahal sebenarnya pun nggak apa-apa sih ya. Responnya orang kan bukan haknya kita sebenarnya. Ya, Tapi sebenarnya emang gitu. kalau digituin emang nggak suka sih. Ya itu makanya aku Heeh. juga menghindari hal itu gitu. Itu pun di sekolah pun mereka yang nyapa saya dulu, saya nggak pernah hai kamu, enggak, sama Ke anak-anak Mas, juga ya? iya, anu Pak, ya, Panggilannya Pak. Pak, ada Pak, ada Mas, ya terserah kamu tuh nyamannya sama aku gimana. Tapi Heeh. ya aku punya prinsip gini Mbak, aku kalau di sekolah ya di sekolah, aku di luar ya di luar. Soalnya aku kan punya dunia sendiri. Beda dunia sebenarnya malah Iya, ya. jadi gini, kalau disamain seperti di sekolah ya salah lah kalau kita di luar gitu loh. Iya, bagusnya Ya gitu toh. aku seperti ini, aku di luar gitu loh. Aku di sekolah ya gimana caranya aku tuh di posisi aku pendidik, gimana caranya aku berpenampilan sebagai orang pendidik ya kan. Dan dapat dicontoh dengan mereka. oleh Iya. mereka. Kalau di luar ya aku aja Mbak rambut merahin, kuningin kalau aku di luar, kalau pas libur itu beneran. Kalau pas Terus beneran, dibalikin lagi. kalau pas masuk sekolah ya gimana caranya hitam lagi gitu. Gimana caranya hitam, entah itu aku gundul, entah itu aku cat, penting aku kalau di sekolah ya sebagai orang pendidik gitu. Gak boleh aku samain antara luar dan di sekolah. Berarti Saman sebenarnya jiwanya itu ada liarnya juga ya Mas ya? Kalau Nggak. dikatakan itu manusiawi sekali Iya. ya Mbak ya. Pastilah. Nggak pendidik banget gitu loh. Jadi ya, masih ada jiwa-jiwa Saman pengen hura-hura, Iya. pengen kayak anak muda lainnya Ya, gitu. soalnya ya gimana ya, keinginan itu pasti ada kan ya Mbak ya. Masa sih sekolah aku iki guru pas aku nggak boleh seperti itu gitu loh. Ya mungkin kalau pandangan orang, awakmu ku guru, meskipun awakmu ku nek jopo ketemu murid itu ya gimana caranya jadi guru. Memang aku betulin seperti itu, memang aku betulin karena ya gimana ya, untuk si muridnya tersebut kan biar ya respectnya banget. Tapi kalau aku sih ya kalau kamu di luar mau manggil aku kon, awakmu ya nggak masalah karena kita di luar gitu loh. Kalau Saman nggak apa-apa Nggak digituin. apa-apa, kalau aku ini orangnya gimana ya Mbak, Nggak perlu hormat banget ya. yang sepenting kamu tuh ya menghargailah apa yang aku perbuat. Tapi ketika di sana ya kalau di luar ya kalau kamu mau ngajak aku ngopi, ngajak aku rokokan silakan ya guys. gitu loh. Jadi aku juga mau menyesuaikan di mana aku nimbrung gitu. Ya kalau aku nimbrungnya sama anak cowok yang seperti itu ya aku harus menyesuaikan gitu. Tapi ya dengan batasan-batasan tertentu. Jangan sampai mengikuti yang menurutku tidak. Itulah. Oh, berarti nganu ya, Saman bisa ya menyesuaikan tempat-tempat itu ya Bisa selama sih, ini. Mbak. Bisa. Tapi emang sebenarnya gitu loh Mas ya, profesional. Profesional dalam bekerja. Dalam berteman juga. Nah, di dalam dunia seni pun aku juga begitu Mbak. Aku tuh nari pun kalau memang tapi jarang sih ya kalau aku ada job nih nari nih, tapi gandrung yang cewek gitu. Ya gimana caranya aku profesional dong. Dan aku cewek. make up cewek ya cewek gimana gitu. Ya aku profesional. Kalau ada job make up tari cowok ya aku harus gimana caranya jadi cowok yang bener. Wow. Beneran. Sampai teman ya beneran peran banget. Sampai temanku yang nari yang selalu sama aku tuh sampai kamu tuh gimana ya Yop gitu kan. Kamu tuh disuruh ini mau, tapi kamu tuh mesti kembali ke semula gitu. Ya kamu kodratnya gimana gitu. Iya bener. Ya aku jawabnya gini, ya aku berusaha sebagai profesional dalam bekerja seperti itu. Ya customer-nya minta seperti ini, aku harus lakuin gitu loh. Jadi ya jangan gimana ya Mbak, kita tuh kalau menurutku nggak boleh lah memilih-milih pekerjaan itu. Selagi itu halal, kenapa tidak gitu loh. Iya ya Mas, gitu. bener. Jadi apapun disuruh aku jadi cucuk lampah ya mau. Selama bisa juga. Selama aku bisa dan aku mampu, kenapa tidak? Dan menghasilkan cuan itu kenapa tidak? Gitu. Itu yang paling penting. Itu sangat penting sekali. Untuk kehidupan. Ya, itu. Oke, itu bersama Mas Yom. Jika kalian minat untuk belajar tari, boleh ke dia, boleh banget. Kita belajar bersama nanti ya. Ya. Nanti kita bertukar ilmu lah di sini itu. Nanti sampean kasih, enggak susah ya Mas. Mas Yudo nanti dikasih link di mana belajarnya. Sini, ya, di bawah sini. Di deskripsi box. Sangat nganu banget ya Mas, sangat welcome banget sama orang-orangnya. Welcome, nggak tua nggak muda silakan kalau mau belajar tari, kita belajar bareng-bareng. Di sini aku tidak mau menggurui, di sini aku tidak mau kamu harus gini enggak. Aku lebih mau menggali potensinya mereka. Kamu tuh punya potensi apa? Ayo kita belajar bareng-bareng. Belajar bareng. Ya, kalau bisa kita tuh
nuker-nuker ilmu lah. Oh, ilmunya anak ini bagus nih buat tak terapin. Aku punya ilmu nih kayak gini gitu loh. Jadi kita tuh saling belajar bareng-bareng gitu loh. Di sini aku tidak mau menggurui. Bagus banget. Oke, segitu dulu sama Mas Yom. Bye-bye. Seri pertama, Undiak Kete.